Oke, untuk pertemuan kali ini adalah modul kita ini. Nah, seperti minggu lalu Bapak kan buat video beserta modulnya. Nah, video ini sama persis dengan modulnya. Jadi, sewaktu kalian melihat modul harusnya sudah mengerti karena Bapak juga jelaskan di video ini adalah modulnya. Oke, yang pertama, untuk minggu ini kita belajar tentang menu home. Minggu lalu kita udah belajar file untuk menyimpan, membuka, mengganti nama, dan lain sebagainya. Sekarang kita ke menu home. Nah, kalian bisa lihat tanda merah ini yang akan kita pelajari. Jadi yang lainnya ini kita belum pelajari ya. Ada font, ada paragraf, itu yang akan kita pelajari. Nah, kotak font ini, untuk font ini adalah grup namanya, jadi grup font. Kemudian untuk kotak yang ini namanya grup paragraf. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang grup font. Nah, berarti yang fitur-fitur yang ada di ini akan kita pelajari bersama. Nah, di gambarnya ini sudah ada ditunjukkan nih. Ada yang namanya font size, font, bold, italic, underline, text highlight color, dan font color. Nah, masing-masing fungsinya dari ini sudah di Bapak terap sediakan di sini. Yang pertama, font itu berfungsi untuk mengatur jenis tulisan yang digunakan untuk menulis isi halaman dokumen. Nah, kita langsung praktek. Bapak akan tunjukin. Bentar. Oke, nah kita bisa lihat waktu kita blok gini, kalian bisa langsung di klik seperti ini. Kita bisa ganti nama tadi fontnya, langsung masuk ke yang namanya tadi font. Nah, ini font. Nah, ini daftar fontnya. Misalkan Bapak pilih Arabica, boleh. Bisa pilih gaya-gaya tulisannya sudah bisa kita gunakan yang lain juga. Seperti ini. Nah, Bapak ambil cerita kancil dan banyak. Ini contohnya. Jadi, ketika Bapak pilih minta kalian pakai huruf ini, pasti langsung di blok aja semua. Kemudian dipilih aja hurufnya. Semisal Bapak mau nulis nih. Buahan. Nah, kita bisa ganti hurufnya. Kita blok dulu, kita langsung ke sini. Kita pilih. Oh, aku mau ini aja Pak, jenisnya Calibri. Nah, langsung masuk ke fontnya. Kemudian ada yang namanya font size. Font size itu ada di sini, Bapak tunjukin. Font size itu adalah berguna untuk mengatur ukuran. Nah, berarti ukurannya kita mau besar atau kecil. Jadi tinggal kita blok seperti ini, kita masuk ke ini. Ini yang namanya font size. Kalian bisa lihat di modulnya. Ini ukurannya. Semisal Bapak pilih 24, semakin besar kita pilih, maka hurufnya akan semakin besar. Nah, ini Bapak karena pilih hurufnya, ukurannya 26. Nah, kalau Bapak tanya, ukurannya berapa? 26 karena ditunjukin di sini. Kemudian hurufnya apa? Jenis hurufnya. Jenis hurufnya adalah Calibri. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya bold ya. Nah, ini posisinya udah bold. Nah, ini sebelumnya tidak dibikin bold. Jadi kita tadi fungsinya itu untuk membuat ketebalan di dalam huruf. Nah, tinggal Bapak blok seperti ini, di blok. Kemudian Bapak tekan lambang B-nya. Nah, jadi dia semakin tebal. Itu fungsinya dari bold. Kemudian ada yang namanya, di situ ada namanya italic. Nah, italic itu untuk memeringkan tulisan. Nah, kita lihat aja. Setelah kita buat gini, kita langsung klik lagi italicnya. Nah, dia jadi miring. Seperti itu. Jadi misalkan buah-buahan di ladang. Nah, ini sudah miring. Kalau dia tidak miring, anak-anak mau tidak miring, kita klik lagi dia. Italicnya tadi, yang ada huruf I-nya. Nah, dia jadi normal karena kita udah klik lagi dia. Kemudian ada yang namanya underline. Underline berarti ada garis bawah di situ nih, tulisin. Atau garis bawah. Nah, kita buat garis bawahnya gimana, Pak? Kita langsung blok dulu tulisannya. Kemudian kita klik underline-nya. Nah, sekarang dia sudah memiliki garis bawah. Oke, kalau misalkan
Pak, nggak usah pakai garis bawah. Kita balik lagi, kita klik. Tap, udah hilang. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya text highlight color, berguna untuk memberikan pewarna pada tulisan. Nah, Bapak coba pakai yang tadi, apa namanya, text highlight color, itu ada di, bentar ya, ini dia nak, ada lambang warnanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak, kalian pakai text high color, kalian blok dulu, kemudian pilih warnanya. Di sini ada titik kecil, kalian pilih saja warnanya. Misalkan merah, misalkan biru, misalkan abu-abu bisa. Kemudian ada warna ungu ini ya, warna pink. Kemudian ada hijau, terserah seperti itu. Nah, semisal Bapak nggak usah pakai itu, kalian masuk lagi ke situ, ke titik kecilnya, kemudian pilih no color, berarti tidak usah menggunakan warna. Itu namanya no color, oke? Oke, itu gampang. Kemudian ada yang namanya font color. Font color itu adalah untuk merubah warna tulisan. Nah, kali ini beda dengan yang teks highlight color. Nah, sekarang itu kita mau ganti tulisannya yang berhuruf, bukan di belakangnya atau bukan latarnya. Sekarang kita coba cek pakai merah, bisa. Kemudian kita ambil warna terserah, kita gunakan merah, kuning, hijau bisa. Nah, bedanya seperti itu. Kalau misalnya teks highlight color, tadi kita mengganti backgroundnya seperti ini. Nah, itu ya, bedanya harus bisa dimengerti. Yang tadi kalau misalkan dia font color ini adalah tulisannya berwarna apa, seperti itu. Misalkan Bapak pilih hitam nih. Misalkan Bapak pilih hitam, Bapak harus di blok dulu ya. Nah, makanya dia jadi berubah. Oke, itu untuk yang font. Kemudian grup paragraf. Di grup paragraf ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama ada line spacing. Jadi line spacing itu adalah jarak dari antar baris. Bapak udah tulis di sini. Ini spasi itu adalah jarak antar baris dan paragraf. Pada gambar ini akan tampilkan pengaturan spasi. Semakin besar angka yang kita pilih, maka semakin jauh jarak antar baris dan paragrafnya. Nah, ada ukurannya, ada 1, 1,15, 1,5, 2, dan lain sebagainya. Oke, itu posisinya di mana, Pak? Nah, misalkan Bapak pilih 2 ini aja tulisannya ya. Misalkan ini, Bapak harus blok. Kalian jangan lupa blok dengan cara kita arahkan yang ini, kemudian kita klik kiri, kemudian kita geser kursor kita. Oke, setelah itu kita, yang tadi kita spacing adalah ini, ada ditunjukkan nih. Nah, ini kita pilih tadi Bapak bilang semakin jauh kita pilih, atau misalkan semakin besar angkanya, berarti semakin jauh jaraknya. Ini nih, semakin jauh. Tapi ketika Bapak pilih yang semakin dekat, dia akan semakin pendek. Nah, kan Bapak pilih 2 saja. Seperti itu. Makanya dia jadi berubah lebih jauh. Oke? Jadi Bapak milih yang lebih pendek, berarti harusnya dia lebih pendek. Misalkan Bapak pilih satu lagi. Oke? Kemudian ada yang namanya di bagian bawah, namanya align text. Nah, ada yang namanya justify. Nah, justify ini ada di sini nih anak-anak. Justify adalah ini. Justify. Nah, jadi dia adalah rata kiri dan kanan. Jadi, ini kalimatnya paragraf menjadi lebih rapi. Justify meratakan kanan dan kiri paragraf. Jadi, kalau misalkan Bapak klik itu pasti dirapikan dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya align text right. Nah, right ini bahasa Indonesianya adalah kanan. Berarti akan mengarah ke sebelah kanan pastinya. Nah, ini namanya sebelah kanan. Jadi semua tulisan kita akan berada di sebelah kanan. Kemudian ada yang namanya align text left. Berarti left itu bahasa Indonesia adalah kiri. Berarti akan mengarah ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, ada yang namanya terakhir adalah center. Center itu berada di tengah. Jadi Bapak klik ini langsung tap. Jadi dia akan berada di bagian tengah seperti itu. Jadi ada untuk sebelah kiri, ada untuk sebelah kanan, ada kiri dan kanan, ada yang
center. Nih, nah di center, oke. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk modul ini. Tolong dipahami dengan baik atau diulang-ulang videonya, karena Bapak udah buat prakteknya. Oke, selamat belajar.